Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita insya Allah akan bersama-sama membahas soal KOBI ya, yang kedua. Soal kelas online biologi KOBI Zada Edu yang kedua. Pada soal KOBI yang kedua ini, ya, materinya masih sama sebagaimana yang pertama, yaitu masih fokus tentang pengenalan ilmu biologi, cabang ilmu biologi, serta klasifikasi makhluk hidup. Ya, termasuk di dalamnya tentang tata nama, penulisan nama ilmiah dari makhluk hidup. Langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Ya. Ini soal yang pertama. Biologi sebagai pengetahuan. Ya, biologi sebagai pengetahuan terpadu juga berkaitan dengan ilmu lainnya. Kaitan ilmu biologi dengan ilmu fisika terjadi pada proses titik-titik. Ini serupa ya. Soal ini serupa dengan soal pada biologi yang pertama, hanya saja ada yang berbeda ya. Dan ini kita harus jeli dalam memperhatikan soal. Kita perhatikan ya, biologi sebagai pengetahuan terpadu juga berkaitan dengan ilmu lainnya. Ya, karena ilmu biologi berkaitan dengan ilmu yang lain juga. Nah, fokus soalnya adalah kaitan ilmu biologi dengan ilmu fisika. Nah, ini ilmu fisika. Di soal yang sebelumnya ya, di soal KOBI yang pertama itu ada kaitan ilmu biologi dengan ilmu kimia. Nah, sekarang dengan ilmu fisika. Terjadi pada proses titik-titik. Nah, jadi dari sini kita harus mencari mana proses yang terjadi pada makhluk hidup ya, karena ini kan ilmu biologi ya, yang berkaitan dengan fisika. Sehingga kita cari proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, yang mana di situ juga teori fisika juga terlibat di situ ya, dan cukup dominan. Sebenarnya kalau kita bicara terlibat, hampir semua ilmu terlibat secara tidak langsung ya, ataupun sedikit. Tapi ini kita bicara secara dominan ya, ilmu fisika dominan di situ, ilmu biologi dan ilmu fisika dominan. Maka kita cek ya, kalau pencernaan di usus dengan enzim. Nah, kalau pencernaan di usus ya, pencernaan di usus dengan enzim ya, kita tahu waktu di SMP sudah dijelaskan, pencernaan itu ada dua, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik ya, ini lebih ke fisika, misalnya lebih dengan darah, misalnya di mulut dikunyah, ya itu kan mekanik secara fisika, ditekan. Jadi makanan itu ditekan, dipotong, dikunyah, dihancurkan. Ya, itu contohnya. Kalau pencernaan secara kimiawi, ya itu dengan enzim. Enzim merupakan senyawa atau cairan ya khusus yang ada dalam tubuh kita yang bisa mencerna suatu zat tertentu. Misalnya kita memakan nasi, ya di nasi itu terdapat molekul kompleks ya berupa karbohidrat atau polisakarida namanya istilahnya ya. Karbohidrat itu kan susunan banyak molekul ya. Nah, ketika terkena enzim tertentu ya, misalnya amilase, kena yang ada di lidah kita, di mulut kita ataupun yang ada di usus, maka karbohidrat ini molekulnya akan pecah. Kalau kita bicara molekul ya, sebenarnya itu seperti kumpulan bola-bola kecil yang saling berkaitan ya, berikatan. Nah, itu bisa pecah dengan adanya enzim. Sehingga option yang pertama ini, pencernaan di usus dengan enzim, ini lebih ke kimia ya, lebih ke kimia. Sehingga bukan. Karena yang kita cari adalah kaitan dengan ilmu fisika. Ya, kemudian yang kedua, fermentasi. Nah, fermentasi ini sama sebagaimana soal yang di KOBI nomor 1 ya, KOBI yang pertama. Fermentasi ini adalah kaitan dengan ilmu kimia ya, kaitannya dengan ilmu kimia. Karena fermentasi itu kan proses terjadi reaksi kimia di situ ya, berubah suatu senyawa ya. Misalnya fermentasi yang saya sebutkan tempo lalu adalah tentang fermentasi
karbohidrat menjadi alkohol, ya, terjadi perubahan. Komponen kimianya berubah. Ya, itu fermentasi juga lebih ke kimia. Fotosintesis juga demikian ya, walaupun di situ ada fisikanya, tapi mendominasi di situ terjadi pembentukan senyawa kompleks. Ada masuk karbon dioksida, masuk air, dirombak sudut nanti terbentuklah glukosa. Nah ya, jadi terjadi reaksi kimia dan fotosintesis sehingga lebih ke kimia ya. Kemudian difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi ini apa namanya? Nanti di materi berikutnya juga akan keluar lebih khusus ya tentang sel ya dan pergerakan sel. Difusi ini gampangannya misalnya kita baru membeli parfum ruangan. Ruangan kita misalnya ukurannya 4 kali 4 meter atau 3 kali 3 meter deh ya, atau 4 kali 4 yang cukup luas. Ya. Kemudian kita semprotkan di satu sisi ujung. 3 kali, satu titik saja. Kemudian sudah ya kita tunggu. Nanti misalnya kita semprotkan di sebelah sini. Nanti di ruangan di sisi sebelah sini, misalnya ini satu ruangan ya. Ini misalnya satu ruangan. Maka kita semprotkan di sebelah sini, nanti di sisi ini juga akan harum. Walaupun butuh proses. Karena apa? Karena molekul yang ada di parfum tadi disemprotkan di sini, itu nanti akan jalan molekulnya. Ya. Molekulnya jalan sampai menyebar ke semua ruangan. Begitu juga misalnya kita semprot anti nyamuk ya, obat nyamuk ya atau anti nyamuk yang one push ya. Kita semprot sekali di tengah-tengah ruangan. Itu nanti akan menyebar molekulnya itu menyebar ke semua ruangan. Nah, pergerakan molekul ini ya supaya imbang kondisinya itu disebut difusi. Ya, nah pergerakan ini kan sifatnya lebih ke fisika ya. Karena di situ ada tekanan ya, ada ya keseimbangan ya. Itu lebih ke pergerakan molekul ya, itu lebih ke fisika. Tidak ada reaksi kimia di situ. Ya, tidak ada molekulnya berubah menjadi molekul yang kompleks ya atau terjadi reaksi kimia di udara ya. Enggak, tidak demikian ya. Difusi ini sederhana, hanya pergerakan suatu molekul. Itu lebih ke fisika ya. Sehingga jawabannya yang tepat adalah D, difusi. Sedangkan metabolisme itu ini sebenarnya materi biologi di akhir-akhir biasanya disampaikan ya di kelas 3. Tapi tidak mengapa, ini sekedar informasi awal ya supaya tidak kagok dan terbiasa. Metabolisme itu adalah proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, ya otomatis kimia ya. Di antaranya yang fermentasi, fotosintesis semuanya ini adalah metabolisme. Baik ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi memiliki nama biologi atau nama Latin yang berlaku secara internasional. Nama biologi dari tanaman kunyit. Nah, sekarang nama Latin atau nama biologi atau nama ilmiah dari tanaman kunyit ya, kunyit ya. Kunyit biasanya bumbu dapur, insya Allah pada tahu ya, tanaman kunyit harus belajar membedakan mana jahe, mana kunyit ya, mana kencur. Nah, apa nama ilmiahnya ya? Kita ini kan tanaman yang cukup populer di Indonesia ya, cukup banyak di Indonesia, sehingga kita mungkin perlu tahu ya. Kunyit itu nama latinnya adalah Curcuma domestica. Ya. Nama latinnya adalah Curcuma domestica. Ya, sedangkan kalau Zingiber officinale ini jahe ya. Ini jahe, kalau Ziames ini jagung, aloe vera ini lidah buaya ya, populer bagi perempuan terutama karena berkaitan dengan kosmetik, biasanya ada kandungan aloe veranya. Kemudian Capsicum annum ini cabai ya. Cabai atau cabai. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, nomor berikutnya nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah
yang bukan ya. Jadi seorang peneliti, bayangkan kita sebagai seorang ilmuwan, seorang peneliti, itu apa sikap yang harus kita punya dan apa yang tidak boleh ada di sini ya. Apa yang tidak boleh ada pada diri kita. Kita cek misalnya dari bawah atau dari atas ya. Hanya melaporkan data sesuai realita yang ada. Nah, ini sebenarnya ini soal apa? Option yang sedikit menjebak ya, karena ada kata hanya. Ya hanya kesannya kayak hanya apa namanya? Biasanya jawabannya gitu ya. Tapi ini sebetulnya ini tepat ya, karena apa? Nggak salah-salah banget. Hanya melaporkan data sesuai realita yang ada. Kalau kita gantikan kata lainnya menjadi hanya melaporkan data fakta. Ya, realita yang ada itu kan fakta. Hanya melaporkan fakta. Nah, tentu benar ini ya. Sifat ilmuwan, peneliti itu harus sesuai fakta. Tidak boleh buat-buat, tidak boleh ngarang, tidak boleh bohong. Ya, harus jujur. Harus sesuai dengan fakta, realita yang ada. Penelitian misalnya kita melakukan penelitian dari 100 orang ternyata misalnya tikus ya, tikus jangan orang. Misalnya kita melakukan ke 100 tikus. Dari 100 tikus kita kasih virus semua, tak 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 misalnya. Ternyata yang sakit 50%, 50 tikus. Ya harus kita laporkan 50 tikus, tidak boleh kita ganti sedikit. Aduh, kok banyak banget gitu ya. Jangan. Jadi tetap kita laporkan apa adanya. Ya. Dulu juga pernah ada senior saya waktu di kampus ya di biologi UGM. Dia melakukan penelitian tentang kandungan bakteri pada suatu tanaman. Nah, dia mengira, ah, ini sepertinya ada bakterinya nih di tanaman. Ya, tanaman yang dipakai oleh sebagian masyarakat penduduk Indonesia sebagai bahan untuk ini buat batik. Ya, dibuat dilakukan penelitian, ternyata tidak ada bakterinya, negatif. Ya udah harus dilaporkan apa adanya, dibilang tidak ada. Faktanya memang tidak ada bakteri di tanaman di bahan tanaman tersebut. Ya, itu sifat peneliti, ilmuwan itu harus demikian, harus apa adanya, sesuai dengan realita dan harus jujur. Oke, ini yang pertama, sehingga ini benar ya, ini bukan bukan jawabannya ya. Ini emang sikap peneliti seperti ini. Kan yang ditanya yang bukan ya, yang bukan. Berarti kalau A bukan ya jawabannya bukan yang A. Kemudian coba kita lihat option yang B. Yang kedua ya. Cerdas dalam melihat permasalahan yang ada. Iya, harus cerdas. Ilmuwan, peneliti itu dia harus bisa cerdas melihat permasalahan yang ada. Karena ini kan sebagai agar dia bisa melakukan penelitian ya dengan baik, tentu dia harus tahu dulu permasalahannya apa dan dia harus bisa melihat merangkum permasalahan yang akan dia fokus di situ ya. Dia harus cerdas melihat permasalahan yang ada. Ini juga bukan jawabannya ya, karena 1 dan 2 ini juga sifat seorang peneliti. Kemudian yang ketiga, mempertahankan data fakta yang didapat. Oh iya, ya harus sesuai dengan fakta tadi ya. Ini juga ciri peneliti. Keempat, bertanggung jawab pada usulannya. Tentu sifat dari seorang ilmuwan ataupun peneliti itu harus bertanggung jawab dengan usulan. Ketika dia mengatakan ini menyebabkan penyakit, nah maka dia harus bertanggung jawab. Dia lakukan pembuktian, walaupun ternyata salah, tapi tetap harus bertanggung jawab dengan pernyataan dia. Ya, misalnya dia mengatakan, oh ini penyebab penyakitnya itu ini, tapi setelah sehingga dia harus bertanggung jawab, sehingga dia harus melakukan penelitian untuk menguji. Ternyata salah, ya sudah. Ya, yang penting dia bertanggung jawab untuk menguji itu. Nah, coba kita lihat option yang terakhir. Cerdas dalam mengolah dan memanipulasi data. Nah, ini yang salah. Ini bukan sikap peneliti, ya. Memanipulasi, mengolah dan memanipulasi. Kalau mengolah mungkin betul ya, mengolah data. Data diolah tanpa harus berbohong. Tapi kalau ada kata memanipulasi, itu ada unsur negatif. Ya, ada unsur negatif seolah-olah data dirubah. Nah, itu manipulasi kan demikian. Memanipulasi ya, memanipulasi data itu ada cenderung dia merubah data. Data yang mestinya yang positif, misalnya 40 orang dirubah menjadi 60 orang. Nah, ini nggak boleh ya, itu manipulasi data.
Dan ini bukan sifat dari peneliti, ini salah ya. Sehingga jawabannya ini ya, yang E ya, cerdas dalam mengolah dan memanipulasi data. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya. Gambar di atas merupakan, bukan di atas ya, gambar di bawah ya, salah tulis. Gambar berikut merupakan diagram batang mengenai data berat badan siswa kelas 7 SMP. Ini soalnya serupa dengan KOBI 01 ya, hanya saja fokus pertanyaannya berbeda ya. Fokus pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan diagram batang tersebut adalah ya, yang tidak sesuai dengan diagram batang. Maka kita lihat di sini, manakah yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai adalah yang B ya. Ini yang tidak sesuai. Ya, rata-rata berat badan siswa kelas 7 SMP adalah 43 kg. Ini tidak sesuai. Ini salah ya. Kita ganti. Salah tulis ya. Ini keliru. Gambar berikut ya. Nanti kita rubah ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Rata-rata berat badan siswa kelas 7 SMP adalah 43 kg. Ini tidak tepat ya kesimpulannya. Karena rata-rata itu harus dihitung, dijumlahkan semua baru dibagi rata. Ya, dan hasilnya bukan 43. 43 kg ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak iya ya. Kalau yang paling banyak iya, tapi kalau rata-rata bukan ya. Jadi harus bisa membedakan mana rata-rata, mana yang paling banyak ya. Itu kalau ya begitu ya. Sehingga ini jawabannya, karena ini kesimpulan yang salah ya.